menjual ide, menjual opini, menjual ajakan, ya itu jualan itu teman-teman. Nah, jadi nanti kalau seandainya Anda benar akan bergabung terus di Mandiri gitu ya, harus siap, pasti siap. Kenapa? Karena kita juga setiap hari sudah melakukan penjualan. Setiap hari pasti menjual sesuatu. Apa itu? Anda yang tahu apa yang Anda jual. Bisa ide, bisa ajakan, bisa juga diri Anda. Ya. Nah, ini yang materi akan saya sampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rika, Mbak nanti jam 9.30 kita break ya. Nanti sampai kembali lagi nanti jam 10, baru nanti break lagi jam 12 gitu ya. Oke, itu sesi yang pagi. Nanti sisi siang kita akan lanjut lagi di jam 1 siang. Oke. Nah, teman-teman, anytime kalau ada pertanyaan, silakan ya bertanya, jangan ragu, jangan malu untuk bertanya, karena kalau sekarang malu bertanya bukan sesat di jalan, malu bertanya jadi nggak tahu gitu ya. Jadi teman-teman harus berani untuk bertanya, dan saya yakin teman-teman generasi milenial ini yang pasti mau bertanya kalau ada yang tidak dimengerti ya. Jadi saya tidak ada membuka sesi tanya jawab. Anytime teman-teman ada pertanyaan silakan bertanya ya. Oke. Hal kedua, kalau misalkan slide atau suara saya tidak terdengar, saya tolong diinfo ya teman-teman, bisa teman-teman tulis di chat ataupun teman-teman sampaikan ke Mbak Rika, nanti saya akan cari sinyal lagi karena memang kan saya berada di kantor di Bank Mandiri Jalan Tanah Abang Timur gitu ya, dan kantor kita ini memang mepet banget dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Kita di belakangnya Museum Gajah, kemudian di samping kiri kita adalah Kementerian Pertahanan Keamanan, sebelah kanan kita ada Kementerian Perhubungan dan Menkominfo gitu ya. Jadi memang area kita ini adalah area pemerintahan dan biasanya ada jam-jam tertentu sinyalnya akan diacak sehingga bisa saja terjadi gangguan ya. Insya Allah sih nggak ada gangguan. Tapi kita akan bersiap karena di Mandiri juga menyediakan beberapa Wi-Fi yang bisa kita akses ya. Oke, saya izin share materi dulu teman-teman. Kakak-kakak semua, ya. Maunya dipanggil kakak, bro, sis, atau apa nih? Atau mas, mbak? Apa saja? Rania mau dipanggil apa Rania? Kakak atau mbak? Mbak aja, Bu. Mbak aja. Kamu aslinya dari mana Rania? Saya aslinya dari Sumedang. Oh, Sumedang. Tahu ya? Iya, betul, Bu. Oke, tahu ya, tahu Sumedang ya teman-teman. Ini dia materi saya. Effective selling skill ya. Nah, teman-teman, seperti tadi saya sampaikan, materi ini adalah materi bagaimana kita menjual. Nah, yang teman-teman lakukan, kita lakukan setiap hari, sudah pasti menjual. Jadi ini adalah materi yang suatu hal yang biasa. Namun, hari ini saya akan memoles teman-teman semua supaya nanti pada saat Anda sudah benar-benar masuk di Bank Mandiri, Anda siap bagaimana Anda menjual. Ya. Nah, nanti juga hari Jumat Anda akan dapat materi presentation skill gitu ya. Presentation skill juga suatu hal bagaimana kita menyampaikan materi, bagaimana kita juga menyampaikan ide-ide kita, ya. Oke, izin saya perbesar dahulu. Nah, ini dia suka lama nih. Ya. Oke, sip. Nah, ini dia materi saya, effective selling skill. Perkenalkan teman-teman, nama saya Kartika Yogyarti, biasa dipanggil Tika, ya. Saya adalah salah satu faculty member yang ada di Mandiri University, yang biasanya yang tugas sehari-harinya adalah memfasilitasi kelas training. Saya lulusan
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 92 gitu ya. Kemudian saya juga mempunyai diploma Inggris, Bisnis Inggris. Ini saya ambil di tahun 90 gitu ya, sebelum saya tamat saya sudah mendapatkan diploma Bisnis Inggris. Kemudian saya mempunyai beberapa sertifikasi yang dibekali oleh Bank Mandiri dalam kaitannya tugas saya sehari-hari sebagai pengajar, sebagai fasilitator. Ya, saya mempunyai sertifikasi appraisal yang nanti gunanya adalah saya mempunyai kewenangan untuk melakukan appraise atau menilai satu properti. Yang kedua, saya mempunyai sertifikasi financial planning. Financial planning ini tugasnya adalah membantu orang-orang yang kelebihan duit, sehingga nggak tahu nih duitnya mau ditempatkan di mana. Atau orang-orang atau teman-teman yang butuh advice dalam hal pengelolaan keuangan. Karena bisa saja ada yang gajinya sudah besar, tapi kenapa ya kok saya nggak bisa nabung gitu ya. Berarti ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan keuangannya. Oke. Nah, terakhir saya mendapatkan sertifikasi PNSP, Fasilitator level 3. Nah, ini dia bekalnya saya untuk sharing kepada teman-teman. Ya. Pengalaman saya banyak di credit policy, kemudian saya juga banyak di corporate banking. Ya, waktu di Mandiri University ini saya menjadi counterpartnya mikrobisnis dan counterpartnya consumer finance sebelum saya full menjadi faculty member. Ya, nah teman-teman bisa kontak saya di nomor telepon yang ada di bawah ataupun follow IG saya untuk mengikuti beberapa aktivitas saya. Ya, tahun depan saya pensiun teman-teman. Jadi mungkin di antara teman-teman saya sudah kerja, ada yang belum lahir gitu ya. Saya rasa perkirakan usia teman-teman berarti kelahiran di tahun 2002 atau 2003. Ya, betul nggak? Kelahiran di tahun itu. Betul ya? Betul. Atau ada? Betul ya? Oke, baru 20-an, 21 atau 22 ya usianya Anda. Oke. Nah, ini sekilas perkenalan kita ya. Ground rule kita hari ini, karena adalah materinya jualan, effective selling, tentunya kita harus narsis. Narsisnya gimana? Harus putus urat malunya, jadi nggak usah jaim di kelas ini, ya. Karena kita mau jualan. Kalau yang namanya jualan harus berani untuk mulai menjual atau mulai untuk memperkenalkan diri sehingga orang lain juga kenal kita. Nah, untuk bisa kayak gitu kita harus bisa narsis. Oke. Yang kedua, be polite, sopan. Boleh mengungkapkan pendapat tapi harus dengan cara yang sopan. Yang ketiga harus be aktif. Saya minta Anda juga aktif bertanya, aktif diskusi, aktif bercerita tentang pengalaman Anda, gitu ya. Nah, terakhir be happy. Ada yang nggak happy hari ini? Happy lah ya, mungkin nggak happy. Oke, saya minta 1 menit aja. Satu alat perangkat saya ketinggalan. Itu sudah lengkap ini. Nah, ini ground rule kita 1 hari ini. Jadi saya berharap teman-teman juga aktif, teman-teman nggak ada malu-malunya lagi karena kita harus narsis. Ya kan? Teman-teman harus narsis. Baik. Nah, ini dia kita ground rule kita hari ini ya. Selanjutnya, teman-teman, siapakah di antara Anda yang punya pengalaman menjual? Ayo, siapa yang pernah punya pengalaman menjual? Silakan cerita tentang pengalaman Anda. Ada yang punya pengalaman menjual?
Ada yang punya pengalaman menjual? Menjual, ya bisa aja. Siapa? Rania? Jualan apa Rania? Waktu SMA sih. Maaf Bu, suara Jualan saya apa Rania? nggak bocor ya? Enggak. Oh ya. Enggak. Dulu waktu SMA saya pernah jualan puding, Bu. Oke. Puding Kalau buat target marketnya siapa Rania? Oh ya, target marketingnya itu pastinya teman-teman kelas saya, ibu yang di sekolah. Oke. Laris jualannya? Laris banget, Bu. Saya bawa nih pudingnya ke kelas tuh langsung ludes gitu, Bu. Oh, gitu. Berarti enak dong itunya, pudingnya. Iya, Bu, lumayan. Benar ya? Murah juga. Murah juga. Nah, suatu saat nanti kalau kamu benar-benar udah masuk di Mandiri gitu ya, boleh dong kita ditawarin juga ya pudingnya ya. Udah pensiun, Bu, nggak bikin puding lagi. Karena gini teman-teman, kita ini di Mandiri ada satu komunitas, karena saya Islam, gitu ya, saya ikut komunitas ibu-ibu masjid. Jadi komunitas yang ada di Mandiri, yang setiap hari Rabu, nah hari ini, punya jadwal untuk jualan secara online. Apa aja dijual, ya, baju, kerudung, makanan, minuman, buket bunga, apa aja yang bisa dijual, ditawarkan di grup situ gitu ya. Jadi kalau ada yang mau pesan silakan gitu, boleh pesan. Jadi nanti kalau Rania bergabung, nanti saya akan rekomendasikan untuk bergabung juga di kelompok komunitas ibu muslimah gitu ya. Oke, makasih Rania. Jadi Bu Rania punya pengalaman jualan puding. Nanti kita harus icipin pudingnya, katanya enak banget. Ya. Oke, yang lain ada yang mau cerita? Ada yang punya pengalaman menjual selain Rania? Ada? Ayo, yang lain boleh tampilkan diri Anda yang pernah pengalaman menjual gitu ya. Jangan malu-malu, nggak ada yang ngetawain, tapi kalau ada punya pengalaman boleh di-sharingkan, siapa tahu ini bisa menjadi ide bagi teman-teman yang lain. Oh iya bisa ya gitu ya. Atau Anda nanti membentuk satu komunitas sendiri untuk bisa jualan bareng. Ada yang lain sukarela untuk menyampaikan pernah jualan? Nah, Nabila. Oke, Nabila. Nabila, kamu pernah jualan apa, Nabila? Saya pas SMA pernah jualan churros sih. Churros itu yang makanan digoreng itu ya? Iya, kayak semacam donat tapi dia panjang. Panjang dan digoreng kan, cara membuatnya dipotong-potong gitu ya. Oke, target marketnya siapa, Nabila? Waktu itu anak kelas. Teman-teman sekelas ya. Habis laku? lakuin. Laku banget. Sampai sekarang masih jualan? Kalau sekarang udah enggak sih. Udah enggak. Oke. Ya nanti kalau Anda punya kebiasaan kayak gitu, harus dipupuk supaya nanti suatu saat Anda sudah terlatih untuk melakukan lagi gitu ya. Jadi bukan hal yang buruk nih kita jualan, nggak masalah. Saya pun selama ini kemarin-kemarin ya, sebelum pandemi, itu saya juga biasa jualan kue kering. Tapi sejak pandemi, ya karena pandemi kan kita juga tiarap dulu lah gitu ya. Stop lagi jualannya. Nah, tahu nanti setelah saya pensiun, mungkin saya tekunin lagi nih jualan kue keringnya ya. Sorry, kok jadi batuk nih. Oke, makasih Nabila yang jualan churros. Kalau Rania tadi jualannya puding, ya. Oke, teman-teman ada yang lain yang mau sharing? Silakan. Pernah pengalaman jualan apa?
Boleh yang lain? Nggak ada? Nah, baik, kita lanjut ya. Kalau nggak ada, mungkin saat ini, apa ya saya jualan, kayaknya belum pernah jualan deh. Atau malu untuk mengatakan yang dia jual, dia nggak apa-apa. Nanti suatu saat akan diasah lagi kepandaian Anda untuk jualan. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman, learning objektif kita hari ini. Nah, ini kan baru introduction ya, teman-teman. Sudah pernah ada yang punya pengalaman jualan. Saya pun sudah punya pengalaman jualan. Secara pribadi saya jualan kue kering. Secara Bank Mandiri pastilah jualan produk, ya. Ini sekarang learning objektif kita adalah harus kita pahami bahwa hari ini teman-teman akan belajar bagaimana melakukan penjualan dalam konteks perbankan, ya. Karena produknya berbeda banget dengan yang kita tadi jual, yang Rania jual, yang Nabila jual, yang saya jual kue kering tadi, berbeda banget dengan produk perbankan, ya. Nah, tentunya perlakuannya juga akan berbeda. Oke, karena ini banyak, saya agak susah untuk membentuk kelompok breakout room ya. Saya tidak akan bikin kelompok grup, tapi nanti kita akan masuk ke perorangan saja ya. Jadi saya mohon bantuan teman-teman juga untuk aktif untuk bertanya atau diskusi ya. Oke. Nah, agenda kita untuk sesi pagi ini adalah kita bahas tentang, ini ingat ya, ini konteksnya adalah perbankan, tentunya produk perbankan. Bagaimana kita outfitnya dalam menjual. Nah, ini dilakukan di sini ya, teman-teman. Pagi ini, teman-teman akan belajar sebelum kita melakukan penjualan itu apa sih yang harus kita lakukan. Nah, nanti siang saya akan share ke teman-teman proses jualannya, the sales-nya, menjualnya itu gimana gitu ya. Nah, ini agenda kita selama 1 hari ini. Oke. Nah, hari ini, pagi ini saya akan bahas dulu tentang pre-sale. Pre-sale itu apa sih? Pre-sale itu adalah persiapan yang kita lakukan sebelum kita melakukan penjualan, ya. Nah, teman-teman, boleh dong teman-teman tulis dulu kira-kira pendapat Anda tentang seorang sales itu apa ya? Boleh dong Anda tulis dulu, apa sih pendapat Anda tentang penjualan itu? Seorang sales itu? Seorang sales itu harus seperti apa sih? Nah, ini coba teman-teman tuliskan dulu seorang sales itu harusnya kayak apa? Atau Anda punya pengalaman sales itu, oh, bawel, cerewet, boleh Anda tuliskan nanti ya. Oke, nah, Anda tuliskan dulu di catatan Anda, nanti saya akan tanya apa tentang pendapat Anda tentang seorang sales. Ya, silakan. Saya kasih waktu kurang lebih 3 menit.
Oke. Sudah ada? Apa pendapat Anda tentang seorang sales? Silakan. Ada yang mau open mic? Boleh, silakan. Atau saya coba panggil siapa? Mas Zaya, Mbak Safa. Kalau menurut Anda, seorang sales itu kayak apa sih? Pendapat Anda tentang seorang sales itu? Silakan Mbak Safa. Oke, menurut saya sales itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bisa melakukan aktivitas penjualan produk, barang, dan layanan. Jadi orang yang mempunyai kemampuan untuk menjual satu produk ya, Safa ya. Oke, ada lagi nggak? Kamu punya kesan nggak? Seorang sales itu harusnya kayak apa sih? Outlook-nya. Seorang sales itu mempunyai kemampuan persuasi karena dia bisa nge-attract orang yang awalnya mungkin aja nggak berminat buat membeli produknya, tapi karena jago ngomong, jago juga mungkin memberikan contoh-contoh yang konkret, jadinya kita yang awalnya nggak mau beli, jadi pengen beli. Oke, jadi ada ilmu komunikasinya ya, Safa ya? Iya, betul. Oke, jadi ilmu komunikasinya harus juga ada kalau seorang sales gitu ya. Oke, baik, makasih Safa. Nah, selanjutnya Putri Taskia, kalau menurut kamu seorang sales itu apa sih kayak apa sih menurut kamu, Putri Taskia? Silakan. Kalau menurut saya, sales itu orang bisa berkomunikasi secara terus mungkin juga harus kreatif ya Bu untuk menawarkan produk atau jasa para pembeli juga kan berbeda ya. Oke, jadi ada komunikasinya juga ya, Putri ya. Dia juga harus paham juga bagaimana memperlakukan pelanggannya nantinya, gitu ya. Oke, lanjut. Ada lagi yang punya pendapat? Apa sih yang berbeda? Boleh? Atau ada yang sudah punya pengalaman pernah jualan, terus apa yang Anda lakukan gitu? Silakan. Kalau ada yang punya pengalaman pernah menjual sebelumnya, silakan open mic-nya. Fiar, coba Fiar. Silakan Fiar. Fiar ya, panggilan Fiar ya. Gina Bu, panggilannya. Oh Gina, oke, silakan Gina. Tadi belum saya tanya ya Gina ya. Kamu dari kota mana Gina? Tadi udah Ibu, saya dari Bekasi. Oh dari Bekasi. Oh ini yang Vina. Ya. Oke, silakan Vina. Ya. Nambahin dari teman-teman tadi, benar komunikasi. Terus ya. persuasif juga. Persuasif. Mempengaruhi konsumer. Terus di dalam menawarkan produk sama secara publikasi. Oke, jadi punya pengetahuan penuh terkait produk yang ditawarkan. Nah, ini tambahan dari Gina. Harus punya ilmu komunikasi, harus punya ilmu persuasif, harus punya juga ilmu tentang produk yang ditawarkan, Gina ya. Iya, Bu. Oke, jadi 3 hal ini yang kita perlukan. Oke, sudah disebutkan 3, komunikasi, persuasi, dan product knowledge ya. Ada lagi yang mau nambahin, silakan. Ada lagi? Ada lagi nggak yang bisa kita ambil nih dari teman-teman, cerita teman-teman yang mungkin pernah jualan, oh tidak sekedar itu sih, bagaimana membujuk, tapi perlu juga hal yang lain gitu loh. Apa ya? Nah, teman-teman, mungkin di antara Anda pernah ketemu dengan sales yang bau ketek? Pernah?
ketemu orang yang jualannya bau ketek, atau ya bau badan gitu ya. Nah, ini juga teman-teman yang harus kita perhatikan sebagai seorang sales. Setiap di kelasnya sales, selalu saya katakan, teman-teman boleh nggak pakai parfum, tapi juga tidak boleh bau. Nah, ini yang harus dijaga. Ini masuk dalam area penampilan, teman-teman. Komunikasinya jago, persuasinya jago, produk knowledge-nya jago, tapi penampilannya acak-adut. Bajunya nggak jelas gitu ya, nggak rapi, nggak pernah ganti baju gitu ya, berantakan dan bau badannya keluar gitu ya. Ini juga bisa mempengaruhi. Nah, teman-teman, keempat hal inilah yang harus kita perhatikan dalam menjual. Di samping itu, Anda juga harus punya bekal satu yang tadi pagi sudah saya sebutkan, apa itu? Narsis atau putus urat malunya. Ya, untuk menjadi seorang penjual. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan kah? Silakan. Punya pertanyaan? Kalau menjadi salesnya mandiri ya, kalau di cabang pasti pakai seragam gitu ya. Jadi insya Allah bajunya juga nggak acak-adut, nggak berantakan gitu ya. Tapi yang harus teman-teman jaga adalah aroma. Aroma tubuhnya jangan sampai kecium sama nasabah. Oke. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut dulu ya materinya, nanti anytime kalau ada pertanyaan teman-teman boleh bertanya. Nah, jadi pendapat kita seorang sales itu adalah pertama dia harus punya communication skill. Yang kedua dia harus punya product knowledge yang canggih. Kenapa harus tahu product knowledge? Gimana Anda mau jualan produknya aja nggak tahu gitu ya. Yang ketiga, Anda harus punya penampilan yang menarik. Nggak harus yang mahal ya, tapi menarik. Nggak boleh ada aroma gitu ya. Nah, yang terakhir ini tambahan dari teman-teman adalah berupa persuasive skill. Ilmu untuk mempengaruhi atau menginfluence orang lain. Nah, ini yang harus kita juga tambahkan ternyata menurut teman-teman ya. Oke. Nah, saya masuk ke pre-sale. Pre-sale ini adalah persiapan kita jualan. Apa yang harus kita lakukan pada saat pre-sale ini ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi yang sebenarnya, teman-teman tahu nggak, kakak-kakak tahu nggak apa sih itu jualan? Apa sih itu menjual? Boleh? Ada yang tahu? Boleh cek di KKBI gitu, Kamus Besar KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, boleh. Apa sih menjual? Atau Anda punya istilah sendiri menjual itu adalah, boleh silakan. Ada yang tahu? Apa sih menjual? Nggak ada? Apa sih yang menjual? Coba teman-teman, jualan itu apa sih? Oke, sekarang saya masuk ke Sarah. Sarah Sagita. Menjual itu apa, Sarah? Kan dari tadi kita bicara tentang sales. Salesnya seperti apa sih? Nah, terus sekarang apa sih menjual? Sarah Sagita, menjual itu apa, Sarah? Mungkin aktivitas Untuk apa? Aktivitas untuk apa, Sarah? tadi berisiko. Enggak berisiko. Ini aktivitas untuk memberikan kepemilikan suatu produk. Ibu dengan sejumlah uang sebagai sebagai
Putus-putus Sarah suaramu. Sarah, kamu ada di mana? Di rumah atau di kantor? Di rumah, Bu. Oh, di rumah. Oke. Jadi Sarah tadi bilang apa? Sales itu, menjual itu adalah aktivitas apa, Sarah? Aktivitas untuk jual produk biasa atau bingung? Oke, nggak apa-apa. Sekarang bingung, besok enggak gitu ya. Jadi aktivitas untuk menjual sesuatu gitu ya, Sarah ya. Nah, teman-teman, menjual itu, sales itu adalah, ini dia. What is sales? Sales itu adalah menemukan ide, menanamkannya ke dalam pikiran customer, sehingga dia bertindak sesuai yang kita inginkan. Nah, teman-teman, dari definisi ini, menjual ini, menemukan ide, tentunya harus orang yang punya kreativitas yang tinggi, bagaimana bisa menjual yang menarik, gitu ya. Kemudian menanamkan idenya tersebut tentunya membutuhkan ilmu komunikasi. Ya, perlu ilmu tentang produknya. Oke, tadi teman-teman tambahkan perlu ilmu persuasif. Ya, nah tentunya dalam menanamkan dalam pikiran customer ini, kita juga harus bisa meninggalkan kesan kepada customer kita, nasabah kita ataupun calon nasabah kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah dia bertindak sesuai dengan kita inginkan. Apa sih yang kita inginkan? Berhasil jualannya kan? Untuk apa kita cuap-cuap jualan tapi kita tidak berhasil menjual, ya. Nah, teman-teman, inilah istilah menjual. Oke. Nanti kalau teman-teman sudah di banknya, nah, dari kantor gitu ya, akan merasakan bedanya jualan produk bank dengan jualan produk yang bukan bank. Oke, kalau teman-teman yang lulusan ekonomi, yang kuliahnya di ekonomi, atau yang lainnya mungkin juga pernah ada yang membahas, produk itu ada dua macam yang dijual. Yang pertama adalah produk yang namanya tangible. Tangible product ini adalah produk-produk yang terlihat. Yang satunya adalah intangible, produk yang tidak terlihat. Ya, nggak ada bentuknya. Kalau yang tangible itu, misal Anda beli air mineral, ada nih air mineralnya, ada botolannya, gitu ya, ada airnya di dalam. Nah, itu namanya tangible. Anda beli coklat, coklatnya ada, bungkusnya ada. Nah, ini namanya tangible. Ya, Anda beli baju, baju itu bentuk barangnya ada, modelnya ada, gitu ya, warnanya ada. Nah, ini disebut produk yang tangible. Oke. Apalagi beli komputer, komputernya ada, ukurannya berapa inch, RAM-nya berapa, memorinya berapa. Nah, ini namanya produk yang tangible. Oke, teman-teman, itu yang tangible ya. Terus yang intangible yang kayak apa? Yang intangible itu adalah produk-produk yang tidak bisa dilihat manfaatnya. Ya, kalau Anda beli aqua, beli air mineral tadi, nih botolnya ada, airnya ada. Manfaatnya apa? Untuk menghilangkan dahaga. Ya, Anda beli kaos, beli kemeja, beli baju, warnanya ini, warnanya modelnya begini gitu ya. Terlihat nih bentuknya. Manfaatnya apa? Anda memakainya sehingga Anda merasa lebih percaya diri, gitu kan ya. Anda merasa, oh gue gaya nih bajunya kayak gini, ya gayanya up to date. Teman-teman yang lain belum punya, tapi saya udah punya. Terlihat, manfaatnya langsung dirasakan. Ya,
Teman-teman beli coklat, lagi kepengen makan coklat nih karena bete berantem sama pacar gitu ya, supaya saya moodnya balik lagi, saya mau makan coklat deh gitu ya. Makan coklat terasa langsung enak, manis. Nah itu benefitnya langsung terasa, manfaatnya langsung terasa, dimakannya langsung enak gitu ya. Nah ini namanya produk-produk tangible. Ada pertanyaan untuk produk tangible? Ada? Tidak ada? Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Sebelum kita masuk ke produk yang intangible. Karena ini untuk membedakan dia produk bank sama produk pada umumnya, teman-teman. Ya, saya pelan-pelan banget menjelaskan supaya teman-teman paham beda antara produk bank dengan produk produk yang biasa kita jual belikan. Contoh kayak tadi Rania jualan puding gitu ya. Pudingnya terlihat, ya kan? Langsung bisa dirasakan, oh enak nih buatan Rania. Wah rasa ini enak, aku mau coba rasa lain, enak juga gitu ya. Ini manfaatnya langsung terasa. Bisa kenyang. Oke, jelas? Untuk produk yang tangible? Ada pertanyaan nggak untuk produk tangible? Ya ada? Yusuf aman? Jelas produk tangible? Aman, Ibu. Aman, Ibu. Aman. Torik, paham produk tangible? Sebelum kita lanjut ke produk ini. Paham ya? Oke. Nah, sekarang saya masuk ke produk yang intangible. Produk yang intangible ini kayak apa sih? Tentunya berbeda dengan produk yang tadi saya ceritakan. Ada baju, ada coklat, ada puding, ada air mineral, ada apa lagi tadi? Baju gitu ya, kaos gitu ya. Itu produk yang tangible. Nah, produk yang intangible adalah produk-produk yang manfaatnya belum bisa kita rasakan saat itu juga. Nanti akan dirasakan. Karena apa? Karena kita kalau jualan produk bank ini sama seperti menjual impian. Gimana maksudnya impian? Teman-teman, dirimu diajak oleh orang tua Anda untuk nabung. Nih Kak, nabung Kak, supaya nanti pada saat kamu mau beli motor, duitnya ada, gitu ya. Benar nggak? Nah, teman-teman, produk bank ini produk intangible karena kita menjual satu impian. Kita jualan tabungan. Pertama, tujuan menjual tabungan ini adalah produk intangible ini adalah bagaimana tabungan ini bisa membantu saya pada saat saya membutuhkan. Oke, saya 5 tahun lagi mau beli motor. Sekarang saya mulai nabung 200.000 sebulannya. Nanti 5 tahun lagi, duitnya akan tersedia, uangnya akan tersedia untuk beli motor. Ya kan? Nah, ini impiannya. Sorry. Impiannya ini selama 5 tahun. Manfaatnya belum kita rasakan, tapi dari sekarang kita sudah mulai nabung, ya. Entah nanti hasilnya kayak apa kita belum tahu. Oke, itu produk tabungan. Sama deposito juga kayak gitu. Di sertifikat depositonya tahu gitu ya. Bentuknya kayak apa tahu. Ada terlihat, tapi manfaatnya apa? Belum dirasakan. Nanti pada saat saya cairkan, saya butuh uang, ini baru terasa manfaatnya. Setiap bulan akan dapat bunga. Nanti setiap bulan berikutnya, ya kan? Oke, itu deposito. Kredit. Kredit kan produk bank juga ya. Kredit ini bentuk perjanjiannya memang terlihat, tapi manfaat kredit itu kapan terlihatnya? Contoh, teman-teman, suatu saat nanti mungkin mau beli rumah gitu ya. Saya mau ngajuin KPR nih. KPR sekarang mau beli rumah.
Oke, PK kelihatan barangnya, jaminannya, gajinya. Rumahnya ada belum? Bisa juga sudah ada. Bisa juga rumahnya baru setengah jadi gitu ya. Nah, manfaatnya kapan dirasakan? Tidak saat itu kan, bisa saja sebulan kemudian setelah urusan administrasinya selesai. Rumahnya sudah siap huni. Nah, teman-teman baru bisa pindah gitu kan. Tinggal sekarang bayarnya. Kita jual impian. Kita bisa memiliki satu rumah dengan kredit KPR misalkan ya. Ini yang disebut dengan intangible. Oke. Ada pertanyaan? Tangible dan intangible product? Adakah pertanyaan teman-teman? Supaya teman-teman tahu ya, kita jualan produk bank sama produk yang pada umumnya perlakuannya pasti akan berbeda. Nggak bisa sama. Saya baru membukakan mindset Anda, beda kita jualan bank, produk bank sama menjual produk pada umumnya yang terlihat. Oke. Dah, teman-teman. Ada satu istilah lagi, kalau kita jualan produk bank itu, katanya harus lewat relationship. Harus melewati satu komunikasi, satu hubungan, gitu ya. Suatu pendekatan yang tidak sebentar, gitu kan ya, sama kayak orang pacaran, gitu ya. Nah, memang benar, kalau kita jualan produk bank, itu tidak bisa serta-merta ujuk-ujuk laku, gitu ya. Kita harus melakukan pendekatan. Kita harus melakukan perkenalan dulu. Kita harus melakukan pertanyaan, menginvestigasi dulu. Apakah nasabahnya butuh produk apa gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak miss produk, tidak salah produk. Nah, itu yang disebut dengan relationship selling. Ada satu lagi yang transactional selling. Transactional selling ini seperti produk yang intangible tadi. Anda kalau misalkan haus nih, di Tanah Abang misalkan hausnya, Anda kan langsung beli air, beli air mineral. Pak, air mineral Pak, oke ini silakan. Dia kan setelah proses bayar-membayar Anda bisa langsung minum. Apakah dalam proses pembelian tersebut ada proses kenalan dulu dengan yang jual? Enggak kan? Atau yang jual kenalan dulu sama kita. Kamu biasanya minum apa? Oh, brandnya apa gitu ya? Yang berapa liter? Yang setengah liter? Atau yang 330 ml gitu ya? Enggak ada proses kayak gitu kan ya? Pasti langsung. Nih Aqua. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam proses menjual yang intangible tadi, oh enggak, saya enggak biasa beli di warung ini, saya biasanya beli di warung dekat rumah. Anda hausnya di Tanah Abang, tapi mau beli air mineralnya di dekat rumah, enggak mungkin. Pasti langsung beli begitu ketemu dengan warung. Malah kadang-kadang ketemu abang-abang yang ngasong-ngasong gitu, Anda juga langsung beli, ya kan? Nah, transaksional tangible ini barangnya yang kita beli itu tidak harus dengan seseorang yang sudah kita kenal. Siapa aja kita butuh saat itu kita bisa beli. Nah, ini yang disebut dengan transaksional selling. Butuh beli, nggak butuh ya udah gitu kan ya. Dan terus tidak ada ikatan kalau beli air mineral harus sama dia, enggak. Kalau mau beli baju, harus brand yang ini. Enggak juga kan, kalau saya pribadi, kalau saya suka, ukurannya ada, saya beli. Gitu ya. Nah, mungkin Anda juga melakukan hal yang sama. Ya enggak? Atau, tapi juga kalau misalkan baju yang high-end, baju-baju yang fancy, yang mahal, memang biasanya juga orang melalui
proses relationship selling. Nah, tentu beda dong kelasnya kalau dengan kalau kaos aja masa harus tanya dulu kamu sukanya warna apa, enggak kan? Pasti kalau kita suka beli. Enggak ada pakai tanya-tanya dulu. Nah, teman-teman, sampai di sini cukup jelas transaksional, tangible, intangible, transactional selling dan relationship selling. Nah, untuk jelasnya coba kita cek ya teman-teman. Jadi, kalau kita jualan produk-produk bank, itu adalah melalui relationship selling. Sedangkan untuk barang-barang yang tangible, yang terlihat, itu biasanya lewat transactional selling. Ya, oke, kita lihat nih bedanya nih. Kalau transactional selling, ini basisnya apa? Ke produknya, barangnya yang dijual, ya. Sedangkan relationship selling ini lebih kepada penjualnya. Jadi nanti teman-teman mungkin nggak heran akan melihat kok nasabah A ini pindah cabang ya, dia nggak mau lagi di cabang B, tapi dia pindah ke cabang C. Kenapa? Ternyata RM-nya pindah ke cabang C. Ya, nah karena dia sangat mengikuti dengan penjualnya. Oke. Selanjutnya offeringnya, penawarannya. Penawarannya kalau yang transaksional atau yang barang-barang yang terlihat tadi, tangible, ini sangat tergantung dengan harga. Harga menarik, beli. Nggak menarik, silakan tinggal. Nah, sedangkan untuk yang relationship selling, lebih kepada solusi kebutuhan. Malah kadang-kadang harga nggak dia pikirin. Nah, teman-teman, ada beberapa orang mengatakan, bunga kredit di Bank Mandiri itu tinggi, tapi kok masih bisa laku ya? Karena kita lebih menjual dengan menggunakan relationship selling, memberikan solusi atas kebutuhannya. Ya, yang ketiga fokus dari penjualannya apa gitu ya. Kalau transaksional ini lebih kepada fitur produk, sedangkan relationship selling lebih kepada benefitnya, manfaatnya nanti. Fitur dan benefit ini bedanya nanti kita akan bahas di belakang gitu ya. Fitur ini contoh gampangnya adalah gini, kalau Anda beli handphone, ada kamera nggak? Kamera depan, kamera belakang. Ada, oke. Nah, ini kamera ini masuk dalam fitur. Sedangkan manfaatnya, kalau ada kamera depan dan kamera belakang, manfaatnya apa? Untuk orang yang hobi selfie, hobi komunikasi video call, ini sangat bermanfaat kan pakai kamera depan dan kamera belakang. Ya, nah ini baru disebut dengan benefitnya, keuntungannya. Ya, orientasi untuk transaksional selling ini lebih ke jangka pendek. Contoh tadi kayak kita beli air mineral, ya udah selesai beli air mineral ya udah selesai gitu ya, nggak ada lagi keterikatan. Nah, sedangkan untuk yang relationship selling ini lebih ke jangka panjang. Proses transaksional selling ini lebih kepada akuisisi ya, beli aja lah saat itu juga gitu ya, nggak perlu nunggu entar gitu ya. Aku mau beli kok ya udah ya, langsung akuisisi. Penjualnya juga langsung melakukan akuisisi. Udah beli di sini aja, sama aja di situ. Ya, sedangkan yang lewat relationship selling, penjualannya lebih kepada akuisisi dan retensi. Kita mengambil nasabah dari bank yang lain dan kita harus retensi, kita harus berikan dia kayak semacam perhatian, entah itu mengirim goodie bag, kasih goodie bag, ya, ngasih hadiah pada saat dia ulang tahun. Nah, ini yang dimaksud dengan retensi, ya. Nah, sedangkan metode dari
Penjualan transaksional ini lebih kepada hard sale. Jadi head to head gitu ya, beneran adu. Nah, sedangkan relationship ini lebih kepada soft sale. Kenapa soft sale? Kita melakukan pendekatan dulu nih kepada nasabah. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung jualan. Bisa pada saat kita open table, tiba-tiba ada yang beli, bisa aja. Tapi catatannya satu, dia sudah pernah tahu produk tersebut. Kalau dia belum pernah tahu produk tersebut, jarang sekali bisa langsung beli. Ya. Nah, sama seperti kalau nanti mungkin teman-teman pernah punya pengalaman, orang tuanya atau kakaknya punya pengalaman ditawarin asuransi by phone. Jarang banget closing teman-teman transaksi beli asuransi by phone. Kenapa? Karena kalau kita beli suatu barang untuk jangka waktu yang panjang dan jumlahnya cukup besar nominalnya, Anda pasti harus membutuhkan penjelasan lebih banyak lagi. Benar kan? Beda kalau beli barang yang iseng. Udah oke, aku beli. Itu ya. Atau juga Anda, ini termasuk saya juga melakukan hal yang sama. Ya. Yang kedua, kalau kita belanja kredit nih, nggak mungkin by phone. Bu, mau nawarin Bu, ini apa namanya, loan by phone gitu ya. Nggak bisa. Kalau saya nggak bisa. Saya harus tahu dong term and condition-nya gimana. Ya kan? Nah, kalau produk bank ini lebih kepada kita harus ketemu dengan sales-nya. Jarang banget kita langsung beli by phone, langsung beli di counternya. Bisa langsung di counternya kalau kita sudah tahu produknya dan kita tahu apa yang kita mau. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kita lanjut dulu ya. Teman-teman, seseorang yang menjual itu pasti ada motivasinya. Ya enggak? Ya. Terus kenapa kita harus melakukan penjualan? Saya balik tanya lagi nih. Rania, kamu kemarin waktu sekolah SMA jualan puding kenapa? Waktu itu saya menjadi panitia dalam salah satu acara di sekolah, Bu. Terus saya di bagian pelaksana gitu, Bu. Jadi kayak apa sih namanya? Apa sih kalau dulu anak-anak saya juga suka ada satu hari dalam 1 bulan mereka harus jualan apapun yang ada di rumah gitu ya, baik makanan ataupun mainan yang mereka nggak kepake gitu mereka jualan. UMKMD apa-apa gitu istilahnya mereka gitu ya. Mungkin kayak gitu ya Rania ya. Tapi kalau saya sendiri sih setiap hari. Tiap hari ya? Oke, jadi nggak ada hari-hari khusus ya? Oke, jadi motivasinya apa? Lebih kepada hobi atau seneng dapat duitnya? Senang dapat duit juga, bukan selain uangnya buat saya juga, tapi buat saya juga ya, Bu. Terus jadi bisa untuk jajan juga lah. Iya, betul, Bu. Oke. Dulu anak saya juga saya mau jualannya apa? Pulsa telepon. Kok jualan pulsa telepon? Iya, kan satu orang beli pulsa telepon itu, taruhlah dia beli 10.000, kan aku dapat 1.000. Ya, kalau sekarang kan udah nggak dapat 1.000, 2,5 kalau nggak salah sekarang. Lumayan bagi mereka anak-anak. Jadi untungnya ada berapa nih? Saya bilang gitu pulsanya. Udah banyak. Oh ya udah alhamdulillah. Nah, kita jualan pasti tujuannya mau dapat cuan. Benar nggak Rania ya? Ada nggak sih orang? Iya, betul, Bu. Betul ya? Ada nggak sih orang jualan? Ya udahlah saya jualan rugi aja. Ada nggak orang yang mau jualan tapi untuk targetnya rugi? Ada nggak? Nggak ada. Orang jualan pasti menginginkan satu keuntungan. Ya nggak? Nah, teman-teman, banyak orang yang punya motivasi jualan itu karena memang satu, kalau kita sebagai pegawai bank, itu memang sudah target.
ya. Target kita sebagai RM harus jualan, ya. Yang kedua, ya emang udah tugas saya sebagai RM ya harus jualan. Ya, jadi ini adalah salah satu motivasi. Ya. Nah, kalau kita ada lagi nggak kalau kita sebagai pegawai bank selain target, tugas kita, yang ketiga adalah nanti kalau kita jualannya berhasil, tentunya pasti akan dapat bonus. Ya nggak? Sama seperti kalau teman-teman yang tadi jualan waktu zaman sekolah, gitu seperti Rania maupun Nabila tadi, gitu ya. Pastilah ingin mendapatkan cuan. Nggak mungkin, pasti ada motivasinya. Nah, teman-teman, dalam menjual ini, ada yang namanya motivasi untuk menjual ini, ada satu formula yang sangat efektif untuk menjual. Apa itu formulanya? Formulanya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia formulanya. Kita kan ujungnya mau dapat duit kan ya. Tentunya kita bisa dapat duit yang besar, bonus yang besar, kalau kita punya capability dan motivasi. Ya. Jadi capability ini adalah selling skill Anda, communication skill Anda, product knowledge Anda, itu capability. Ya. Penampilan Anda, itu capability. Nah, kalau capability-nya ada, product knowledge ada, communication skill ada, selling skill ada, penampilannya oke, itu capability, tapi nggak ada motivasi, apakah Anda bisa melakukan penjualan? Nggak bisa. Ngapain saya mau jualan? Kan bukan tugas saya. Contoh kayak saya, faculty member. Bu Tika, jualan juga nggak produk bank? Jualan. Motivasi Ibu apa untuk jualan? Pertama yang saya lakukan adalah untuk membantu unit bisnis supaya produknya dikenal. Itu aja. Karena biasanya diminta ngajar nasabah, dan pada saat mengajar nasabah itulah kita biasanya promosi tentang produk kita. Ya. Nah, motivasi saya adalah membantu unit bisnis. Ya, ada motivasinya. Nah, teman-teman, kalau tidak ada motivasi, punya capability saja, Anda tidak akan bisa berhasil menampilkan performance Anda yang maksimal. Pasti seadanya. Tapi kalau kita punya motivasi untuk menjual, ingin sukses, ingin karirnya jelas, ingin dapat bonus gitu ya, motivasinya biar targetnya tercapai, tentunya akan mendapatkan performance yang baik juga. Nah, ini adalah salah satu sales formula yang paling efektif. Capability dikali motivasi. Ya, contoh, pasti hasilnya maksimal. Ingat ya, capability ini tadi selling skill, communication skill, product knowledge, dan penampilan. Termasuk tadi persuasive skill. Ya. Nah, ini udah punya nih, taruhlah nilainya 5 deh. Tapi nggak ada motivasi, motivasinya 0. Kalau misalkan 5 dikali 0, hasilnya berapa, teman-teman? 0 kan? Oh, motivasi saya ini deh, lumayan deh, 2 deh kira-kira semangat saya untuk jualan. 5 kali 2 dapat berapa? 10. Ya kan? Nah, bayangkan kalau misalkan tidak ada motivasi, 0. Bayangkan kalau motivasinya sekian besar, motivasi saya untuk jualan. Pengalinya semakin besar, hasilnya pun akan menjadi lebih besar. Bu, gimana Bu? Saya motivasi saya besar Bu, tapi saya nggak punya capability. Kira-kira hasilnya akan besar juga nggak?
paling tidak kamu punya communication skill kan? Oke, cuma 1 nih capability-nya. Tapi motivasi saya 10, Bu. 1 kali 10 dapat berapa? 10. Motivasi juga yang penting, gitu ya. Oke, itu ya teman-teman. Nah, kita sampai di sini dulu. Kita break dulu teman-teman. Kurang lebih nanti kembali lagi jam 10, boleh? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nabila, Muhammad Soleh, Gina, Safanaura, atau siapapun? Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ya? Nanti kalau sembari istirahat ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti ditanyakan pada saat sesi setelah istirahat ya. Kita break sampai dengan jam 10 kurang lebih. Sekarang jam 9.30, silakan di break dulu. Yang belum sempat sarapan, sarapan dulu. Yang belum sempat mandi, mandi dulu. Yang belum sempat ngopi, ngopi dulu ya. Oke, kita ketemu lagi nanti jam 10. Silakan untuk break.